Indonesia juga, Indonesia kayaknya udah mulai ya dijual beli. Katanya nggak jadi, Bang. Oh, is it? Kurang tahu juga. Oh, Amerika lah keren ya Mas Yudi. 7-Eleven jual vaksin. Enggak, malah nggak dijual, Bang. Oh, nggak dijual. Gratis ya. Gratis. Ya. Jadi datang ke 7-Eleven langsung bisa Ya. gratis dapat vaksin. Makanya ini banyak orang tuanya temannya Brenda pada mau ke sana kemarin dari Indonesia kan susah dapat Pfizer. Mereka nganter ke sana cuma mau dapat vaksin. Sekaligus ngantar anak lah. Iya. Karena boleh. Jadi isoman juga, isolasi mandiri juga. Begitu nyampe cuma 4 hari isolasi mandiri. Terus mereka begitu nyampe bandara langsung memang ditawari harus vaksin. Ya. Bisa ambil apa yang one dose lebih cepat lah itu apa Johnson & Johnson cuma Moderna. Moderna itu cuma sekali ya. Oh, Moderna juga sekali ya. Johnson & Johnson yang sekali. Johnson & Johnson lah Moderna, Mas. Oh, ya. Itu produk dari Johnson & Johnson. Ya. Merek vaksinnya Moderna. Iya, so ya puji Tuhan. Kalau teman tadi ketemu katanya bakal yang dapat Sinovac itu kalau yang orang lokal bakal dikasih satu lagi. Ya, jadi ada kalau nggak salah dikasihnya memang Moderna atau itu dikasih. Jadi suntik ketiga. Oh. Karena mereka takut ya banyak nakes Indonesia kan meninggal gara-gara Sinovac. Cuma 2 kali banyak nakesnya meninggal. Jadi iya. Saya memang mau ngasih dosis ketiga. Iya, banyak nakes Indonesia udah pun suntik meninggal juga. Ya. Ya, so di Malaysia sekarang yang sudah 2 kali yang sudah vaksin bisa bebas travel ya? Wah, nggak tahu, Bang. Masih wacana, Bang, belum final. Oh gitu, sudah bisa dine in? Belum, masih wacana, belum difinalkan, belum diumumkan. Sepertinya kalau belum dapat 80% herd immunity mengerikan, Bang, kalau dikasih jalan-jalan semua. Ya, katanya yang kulit berita yang udah vaksin. So, thank you semuanya. Gimana kabar kalian? Sudah sarapan? Belum, Bang. Masih puasa. Belum. Praise the Lord. Belum sarapan, sudah hadir duluan. Apa sarapan kalian tadi? Hah? Kalian biasa apa, Van? Energen sama biskuit. Wah, kamu setiap pagi sarapan itu? Enggak juga sih, tapi sering biar cepet. Energen. Ya. Wah, suka juga energennya. Aku nggak suka ya. Suka kalau dicampur dengan Milo. Wah. Olive matcha latte. Why? Buat sendiri? Iya, beli di Shopee terus bikin sendiri. Wah, saset bukan? Enggak, matcha bubuk. Katanya sih dari Jepang, terus kayak campur sendiri sama susunya. I see. That's nice. Roti sama cream cheese. Siapa sini penggemar cheese? Siapa penggemar cheese di sini? Banyak juga orang Indonesia suka cheese ya. Saya, Bang. Ya, Mas Yudi. Aku kirain Mas Yudi suka sambal. Oke, teman-teman semuanya. Thank you sudah hadir. Mari kita berdoa untuk ibadah
pagi ini. Tuhan Yesus, kami dedikasi seluruh rangkaian ibadah kami di pagi ini, lawat setiap pribadi, teman-teman yang sudah ada di Zoom link, sudah ada di YouTube, dan juga teman-teman yang belum hadir, yang akan hadir segera. Tuhan, kami berdoa, kuasa-Mu dan pengurapan-Mu melawat setiap pribadi. Dan apa yang saya rasakan di sini akan juga dirasakan oleh teman-teman yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dan juga di tempat masing-masing mereka merasakan the same spirit, pengurapan yang sama, yang pewahyuan yang sama, but more personal kepada setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami di seluruh ibadah ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini.
Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every view. Like the sun shaping the shadow in my weakness, your glory appears. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami berkumpul lagi untuk berfellowship, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa buat Malaysia saat ini untuk pemulihan dari situasi pandemi dari MCO ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap orang yang mungkin sudah dijangkiti oleh virus corona COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat seluruh frontliners, tim garda depan, baik di rumah sakit, baik di quarantine center, baik semua yang bertugas kontak langsung dengan orang-orang COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya kuasa-Mu menjaga, melindungi kehidupan mereka, melindungi seluruh keluarga mereka, sehingga mereka tidak dijangkiti oleh virus COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, beri mereka tetap kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk bekerja di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat seluruh pemerintahan Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bersama seluruh jajaran pemerintahannya, di kabinetnya, di seluruh pemerintahan daerah, dan juga polisi, army, dan rela, seluruh oknum yang bekerja untuk menghandle situasi pandemi di Malaysia saat ini. Tuhan, beri kekuatan, kesehatan buat mereka, bekerja dengan cekatan, dengan murah hati, sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa buat setiap orang yang kehilangan pekerjaan. Kiranya kuasa-Mu membuka pintu buat mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Maybe start bisnis yang baru. Beri mereka kreativitas di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Indonesia juga dalam masa saat ini di mana kasus-kasus baru dari COVID-19 begitu tinggi, melonjak. Kami berdoa Tuhan ketentraman, kami berdoa ketentraman buat seluruh bangsa Indonesia yang bersama-sama berperang terhadap virus COVID ini bersama dengan pemerintah, mengikuti peraturan pemerintah, sehingga apa yang dikerjakan untuk memerangi virus corona ini akan terjadi dengan maksimal, dapat meredam seluruh penyebaran di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, terima kasih buat teman-temanku semua saat ini yang berkumpul di Zoom dan ada ya di YouTube. Berkati setiap pribadi, urapi setiap pribadi. Kami berkumpul melalui online saat ini, tetapi kami dapat merasakan perkumpulan, merasakan fellowship, merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkarya leluasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Dan so thank you sudah hadir beribadah bersama lagi. Dan ini adalah sesuatu yang gimana saya katakan, seperti Daud berkata, hatiku gundah gulana untuk mengejar masuk ke dalam hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan, aku pergi ke rumah Tuhan. So kita dalam apapun kesibukan kalian yang mungkin kalian tunda saat ini dan kalian bisa hadir saat ini di sini, terima kasih. Dan saya katakan bahwa Tuhan melihat segala apa yang Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. So, thank you so much. You guys okay? Good? Ya. So, saya mau tahu kalau Anda di sini siapa yang sudah vaksin 1 kali bisa ketik 1, yang sudah vaksin 2 kali ketik 2. Yang belum vaksin nggak usah ketik apa-apa. Wah, rata-rata 1. Oh, Marcel sudah 2 kali. Oke, cool. Ya, dan tetap semangat. Keep praying for you guys untuk tetap sehat.
Amin. Saatnya kita akan memberi persembahan. Saya persilakan our handsome master game, master dalam banyak hal. Dan inilah dia. Master sulap. Master sulap. Inilah dia. Daniel Kalida. Come on. Beri sambutan dong, tepuk tangan gitu kan. Aduh. Oke, terima kasih teman-teman untuk tepuk tangannya dan supportnya. Sekarang saya akan membawakan offering message. Saya mengutip dari seorang hamba Tuhan yang muda, yang keren. Dia kurang lebih berkata seperti ini. Yang bikin saya itu waktu ngeliat tuh kecantol gitu. Cinta itu tidak buta, tapi nafsu yang membutakan. Artinya adalah Tuhan tidak menciptakan cinta untuk membutakan manusia. Nafsu dan ego manusia yang membutakan cinta. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan cinta untuk membutakan manusia. Nafsu dan ego manusia yang membutakan cinta. Amin. Tetapi Tuhan menciptakan cinta untuk manusia bisa saling mengasihi sesama. Yang menurut saya benar juga. Jadi selama ini saya bilang cinta itu butuh. Wah, berarti sedikit kurang tepat lagi nih setelah saya baca kata-kata ini. Yohanes 3 ayat 16-17 ini adalah sebagai pedoman atau bisa dibilang UUD lah tentang bukti kasih yang jelas tertulis di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Semua pasti udah pada tahu tentang ayat ini. Kasih atau cinta Allah yang begitu besar itu adalah motifnya. Tindakannya adalah Allah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Dan hasilnya adalah menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya dari kebinasaan. Ini adalah bukti konkret Allah itu cinta kepada kita semua. Tentunya alasan itu bukan tentunya Allah itu tidak buta. Justru Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal karena Dia cinta akan dunia ini. Dia cinta akan kita semua. Cinta dan nafsu adalah dua hal yang berdekatan, tapi berbeda tujuan nih. Allah telah menunjukkan melalui perbuatannya. Ia juga membuktikan cinta atau kasih-Nya yang bukan nafsunya kepada kita, seperti yang ada tadi di Yohanes 3 ayat 16-17. Saya mau ajak mari kita semua belajar untuk menjadi contoh kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Mari menjadi pribadi Kristen yang bukan sekedar ahli dalam membahas apa itu kasih, apa itu cinta, tetapi juga membuktikan kasih dan cinta melalui perbuatan kita. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang kalau di zaman sekarang mungkin lebih sering dikatakan oleh pasangan cewek ke cowok yang mana katanya lu cinta sama gue, kayaknya gini-gini dong, nah gitu lah kurang lebih lah. Nah yang ketawa berarti pernah dibilang kayak gitu sama pasangannya. Nah saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai salah satu wujud nyata perbuatan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan memberi, biar kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Biar kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami panjatkan ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di layar kaca Anda bisa terlihat ada QR code yang saudara boleh scan dan pilih metode pembayaran yang dipilih. Jadi sekian saja offering message singkat saya. Semoga semuanya terberkati. Terima kasih.
Yes. Terima kasih buat semua pemberian kalian dan thank you Khalida. Dan wah, keren loh quote-nya. Mengalahkan quote yang selalu kita dengar bahwa cinta itu buta, tek kucing rasa. Wah, saya dapat ilmu baru nih dari Abang. Mana tahu ada yang menjawab meneruskan kan? Karena okay, so nice. Thank you Khalida. So you guys okay? Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, why not? Aku mau cek dengan Anda yang di sini di Zoom tentunya. Let's say just survey ya, belum ada ketentuan. Aku mau survei dari kalian semuanya. Kalian prefer ibadah jam 10 atau jam 11? Kalau yang jam 10 ketik 10, kalau jam 11 boleh ketik 11. I want to know and then we can decide. Wah, Nicole, jam 10 sini di Jakarta jam 9 loh. Oke, sudah semuanya ketik. Ini hanya sekedar angket, oke. FG siapa ya? Oh, Philippus Grace. Olive, dua-duanya oke. Oke, so thank you buat Brenda, jam 1. Oke. Thank you untuk semuanya. Ya, feedback dari kalian. So supaya tahu bagaimana menjadikan ibadah ini lebih semakin bagus dan semakin bagus, semakin baik untuk seluruh jemaat. Amin. Oke, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. You guys siap mendengar firman Tuhan? Ya, feel free untuk on mic kalian dan interupsi firman Tuhan. No worries. Interupsi jangan ngawur, itu aja. Alright. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang ada di Zoom ini, dimanapun mereka berada. Urapi semua yang ada di YouTube juga. Dan saat ini, saat kami mendengar firman Tuhan, kami dapat merasakan lawatan Kristus, pewahyuan dari Tuhan, berbicara ke dalam hidup setiap pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Bersama kita berkata, amin. Amin. Oke, teman-teman, mari buka Alkitab Anda dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 37. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 37. Ya. Siap? Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Wah, makan pun tidak sempat Yesus dengan murid-muridnya, saking mengajar, melayani orang-orang. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang-orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena
Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam. Pada waktu hari sudah mulai malam. Di Malaysia ini sekitar jam berapa ini? Sudah mulai mau sunset, ya kan? Mungkin jam berapa? Jam 6, jam 7? Ya, so datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Judul khotbah saya di pagi ini adalah haruskah? Haruskah? So kamu ketik di chat, katakan haruskah? Haruskah apa? Kalian bisa sambung haruskah? Haruskah? Ini mungkin sering saudara ungkapkan. Apa yang pernah saudara mungkin berkata kepada seorang, haruskah? Tedet, apa? Teman-temanku semua ya, perhatikan ya. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini direkod di keempat kitab Injil. Jadi, selain tentang kebangkitan Yesus dari kematian yang direkod di keempat Injil, ada satu-satunya mujizat adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Mengapa hal ini diulangi di keempat Injil? Tentunya ini adalah hal yang sangat-sangat signifikan buat orang yang mengikut Yesus. Ya kan? Sehingga diulangi, Matius menuliskannya, Markus menulis, dan Lukas, Yohanes menuliskan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Satu-satunya mujizat selain dari kebangkitan Yesus dari kematian. So, tentunya ini adalah hal yang sangat penting. Tapi di saat ini, saya mengajak kita coba menyimak sekali, supaya kita mengerti konteks dan apa tindakan Yesus terhadap situasi ini, ya kan? Kalau kita lihat di awal dari perjalanan Yesus, katakan untuk menyeberang, perhatikan di sini, apa sih tujuan awal dari Yesus? Tujuan dari awalnya yaitu pergi ke tempat yang sunyi untuk istirahat, ya kan? Dan hal ini terjadi kalau saudara baca dari Markus 6 ayat 14, ayat sebelumnya dari ayat 14 sampai 29, ayat 14 sampai 29 itu adalah tentang kematian Yohanes Pembaptis. Ya kan? Jadi kematian tentang Yohanes di hari ulang tahun Raja Herodes. Dan putri meminta kepala Yohanes sebagai hadiah kepada dia. Sehingga di situ Yohanes dipenggal kepalanya, ditaruh di atas talam, diserahkan kepada putri Herodes. Dan dari situ berlanjutlah ke ayat 30. Ayat 30, Yesus berkata, mari kita ke tempat yang sunyi. Bagaimana kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tetapi ada orang banyak, dicatat di sini 5.000 laki-laki. Perhitungan orang Yahudi seperti itu ya. Dan 44 ada dikatakan mereka hitung berkisar 5.000 laki-laki dewasa. Jadi kalau dihitung termasuk perempuan dan anak-anak
mungkin berkisar 20.000 orang, ya kan? Yang saat itu mengejar dan ingin mendengarkan Yesus lagi. Dan akhirnya melihat orang banyak itu, ayat 34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Teman-teman perhatikan di sini, kita dapat melihat bahwa belas kasihan Yesus itu overrated semua rasa letih dan rasa duka Yesus. Belas kasihan itu membuat apa? Rasa belas kasihan itu membuat Yesus mengalahkan rasa capek, rasa duka cita. Dan akhirnya dia bagaimana mengajar lagi kepada orang-orang banyak itu, karena orang banyak itu membutuhkan pengajaran, ya kan? Dan Yesus menyuruh murid-muridnya ngapain? Beri mereka makan semua. Beri mereka makan semuanya, kan gitu ya, kepada murid-muridnya. Yang tentunya respon yang sebagai manusia mungkin sering terjadi apa? Come on, Yesus. Sudah seharian kita melayani. Kita capek. Ya, come on, Yesus. Ini kan MCO. Di mana kami dapat beli makan? Sudah mulai gelap. Sudah mulai tutup. Mau kemana kami? Ya kan? Warung-warung sudah mulai tutup karena masa MCO. Warung nasi Padang sudah tutup selama MCO. Warung apalagi McDonald's sudah mulai mau tutup. Indomaret sudah tutup. Mungkin seperti itulah balasan kita karena apa? Menuntut sesuatu yang di luar dari apa yang ingin kita lakukan. Ya kan? Teman-teman perhatikan masa MCO dari awal, saya biasanya stok makanan di rumah lebih dari sebelumnya. Ya kan? Tetapi kadangkala anak saya berkata, "Daddy, I want snack, but there's nothing to eat." Hah? Nggak ada yang mau dimakan? Ini ada biskuit, ini ada cheese, ini di kotak snack ada banyak makanan. Saya bilang kan, ya, but I don't want that. Dan sebenarnya bukan tidak ada. Hanya anakku pengen mencari yang tidak ada. Kan gitu. Apakah ini familiar buat Anda selalu? Dan berkata, ya, nggak ada orang datang ke CG. Emang betul sekali nggak ada. Nggak ada makanan. Memang betul nggak ada di rumah makanan. Ya, so dan kita ini cenderung untuk mengarah kepada apa yang kita mau saja, kan gitu. Sehingga sering sekali anak saya kalau makan dia bilang, I don't want veggie. Terus saya beritahu kepada dia, walaupun kamu tidak suka, kamu penting sekali makan sayur-sayuran, saya katakan, karena itu untuk kesehatan kamu. Walaupun kamu tidak suka, tetapi karena untuk kesehatan, kamu makan. Ya, jadi, my friend, Jumat yang lalu saya tiba-tiba nggak bisa jalan, pinggang aku sakit sekali, dan akhirnya saya cepat mandi pun saya duduk. Setelah mandi saya terlentang di tempat tidur. Sampai besoknya masih kerasa sakit, sehingga saya ke rumah sakit kemarin. Hari Jumat ya. Ya, hari Jumat. Hari Kamis saya sakit pinggang itu. Hari Jumat saya ke rumah sakit. Akhirnya
dokter bilang ya maybe otot kaku, strain muscle. Sehingga saya disuntik, dikasih obat dan pulang. Sekarang mendingan. Ya, cuma kalau duduk lama bisa jadi sakit lagi, gitu aja. Kalau duduk lama. So, dan dikasih obat. Siapa di sini suka makan obat? Nggak ada yang suka kan? Kalau boleh janganlah pernah makan obat, kan gitu ya. Tetapi mengapa Anda masih makan obat? Karena dianjurkan dokter. Mengapa kita begitu mudah melakukan apa yang disuruh dokter? Ya, karena kita tahu adalah untuk kita, untuk kesehatan, untuk hal yang baik. Dengan mudah kita percaya kepada dokter. But, saudara perhatikan di sini, murid-murid Yesus disuruh untuk memberi makan semuanya. Dan murid-murid Yesus berkata, suruhlah mereka pergi ke desa-desa yang berdekatan, ke kampung-kampung yang berdekatan, supaya mereka bisa makan. Secara logika manusia, ini hal yang perkataan yang baik, ya kan? Muridnya menganjurkan hal yang baik kepada Yesus. Ya. Tetapi Yesus berkata, "No, kamu harus beri mereka makan." Mengapa? Gimana? Sehingga balasan murid-muridnya apa? Haruskah kami beri dia makan? Mereka sendiri kan sudah dewasa. Mereka bisa cari makan sendiri. Mengapa kami harus memberi mereka makan? Jadi, apa yang membedakan tentang Yesus dan murid-muridnya di saat itu? Saya mau katakan kepada kita adalah belas kasihan. Ya, belas kasihan yang akan membawa kita untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus, perpanjangan kasih Yesus kepada orang lain. Belas kasihan yang membuat kita mengizinkan diri kita untuk melangkah bertindak beyond ourselves. Melampaui kekuatan kita, melampaui status kita, melampaui tenaga kita. Karena tadi murid-muridnya dan Yesus pengen istirahat, gitu ya. Tetapi di saat melihat orang banyak, rasa belas kasihan itu menghilangkan rasa capek dan rasa duka dan ingin menolong orang banyak supaya makan. Rasa belas kasihan. My friend, I think saya mengajak kita supaya bisa introspeksi diri kita lagi ketika melihat orang lain, apakah kita masih punya belas kasihan? Ya, apakah kita masih punya belas kasihan? Sometimes saya bisa katakan kepada kita bahwa sometimes saya harus menunda kepentingan keluarga saya hanya untuk menolong seseorang. Ya, dan sometimes setelah ditolong juga dia gimana ya, menghilang. Like 10 sakit kusta datang kepada Yesus untuk disembuhkan, hanya 1 yang kembali, 9-nya pergi, hilang, kan gitu ya. I don't know, mungkin dari 10 yang aku tolong, 9 hilang langsung. Hanya 1 yang kembali, maybe. But, belas kasihan membuat kita untuk melangkah melakukan sesuatu buat orang lain. Dan kalau kita mengabaikan tentang apa yang di hati kita ini, tahukah Anda? Hati kita bisa dilembutkan, bisa juga dikeraskan oleh sikap kita. Ya kan? Kalau kita selalu mengeraskan hati kita, pada suatu titik poin, kita akan menjadi sepertinya cuek. So, teman-teman semuanya, saat ini, mari introspeksi hati kita, apakah kita masih memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Karena belas kasihan akan membawa hidupmu menjadi berkat buat orang lain. So, di sini Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Ya, ini maybe adalah hal yang di luar kemampuan mereka.
kemampuan murid-muridnya, ya kan? Tetapi mereka bersama dengan Yesus. Apakah mereka tidak tahu bahwa Yesus bersama mereka dan Yesus menyuruh mereka? Artinya ketika Yesus menyuruh murid-muridnya, Yesus akan memampukan murid-muridnya untuk melakukannya. Setuju dengan saya? Ketika Yesus menyuruh Anda melakukan sesuatu, Yesus akan memampukan Anda untuk melakukannya, to complete the works, the job that yang Yesus taruh ke dalam kehidupan kita. Amin. Ketika Yesus berkata, Musa bawa bangsa Ibrani dari Mesir, dan Yesus menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Ketika Allah berkata kepada Abraham, keluar dari kampung halamanmu, keluar dari negerimu, pergi. Dan Yesus menuntun mereka ketika Allah berkata kepada Abraham, kamu akan menjadi bapa buat banyak bangsa, dan Yesus akan memenuhi itu, memampukan Sarah untuk mengandung lagi. Untuk mengandung, walaupun sudah tertutup, dikatakan, tertutup kandungannya. My friend, ketika Allah menyuruh kita, Allah tidak hanya menyuruh kita pergi dengan diri sendiri, tapi Allah memampukan kita. Tahukah kalian bahwa Allah ingin sekali menyatakan kemuliaannya melalui kita? Melalui kita. Melalui saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah wujud yang kelihatan buat orang lain. Ya. So my friend, apakah engkau mengizinkan hidupmu dipakai Tuhan sebagai saluran kuasanya, saluran kasihnya? Tapi untuk melakukan itu, perhatikan, Yesus selalu menarik kita keluar dari zona nyaman kita. Karena kuasanya begitu besar, kapasitas kita sendiri tidak akan mampu menampungnya. Tetapi Yesus akan memampukan kita dengan kuasanya. Amin. Amin. Boleh ketik amin? Oke, so ya. Dan di sini Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya kan? Apakah mereka lupa? Kalau kita lihat kisah sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang ini, sudah banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di hadapan murid-muridnya, bersama dengan murid-muridnya. Sebelumnya, Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Itu dalam Markus 1 ayat 29 sampai 34, menuliskan juga bermacam-macam penyakit dan mengusir setan. Mujizat yang telah Yesus lakukan. Dan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Itu di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yesus menyembuhkan banyak orang dalam Markus 2 ayat 7 sampai 12. Yesus meredakan angin ribut. Markus pasal 2 ayat 35 sampai 41. Dan Yesus menyembuhkan orang gila di Garasa, kerasukan roh jahat, ya kan? Itu dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dan dalam pasal berikutnya Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dan dalam Markus pasal 5 ayat 35 sampai 34, Yesus membangkitkan orang mati. Hal-hal yang tidak mungkin bisa dibuat menjadi mungkin. Hal-hal yang belum ada bisa dibuat Yesus menjadi ada. Bahkan orang mati Yesus bangkitkan. Kan gitu. Yesus bangkitkan orang mati. Dan di sini problemnya beda sih. Problemnya apa? Orang banyak yang perlu dikasih makan. Mana yang lebih susah, memberi orang makan daripada membangkitkan orang mati?
Mana lebih susah memberi orang makan daripada menyuruh orang lumpuh untuk berdiri? Apakah murid-muridnya mulai melupakan itu semuanya dan berkata, ini kan beda problemnya, bukan orang lumpuh. Ini kan beda, bukan orang demam. Ini kan beda, bukan angin ribut. Ini kan beda, karena ini adalah orang yang perlu dikasih makan sebanyak sekitar 20.000 orang. Bagaimana mungkin kami dapat mengerjakannya? So, kita sebagai manusia mungkin lebih cenderung selalu melihat keterbatasan kita, membicarakan keterbatasan kita, dan kita ini bagaimana selalu mudah memandang apa yang tidak bisa kulakukan. Sehingga saudara menutup diri. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa melakukan ini. Masa si Bang harus melayani? Aku nggak bisa melakukan ini. Aku sibuk dengan kuliah, dengan pekerjaan. So, my friend, apa yang membendung manusia untuk melakukan hal-hal melampaui kekuatannya, melampaui status keuangan dan lain sebagainya? Apa yang memampukan, yang membuat manusia bergerak, bertindak beyond yourself adalah belas kasihan. Apakah engkau masih punya belas kasihan? Ya, dan belas kasihan, kalau kita selalu bendung, akan bisa menjadi, apa saya katakan, menjadi keras. Hati ini bisa semakin dilembutkan atau bisa dikeraskan. Ya, oke. Teman-teman semuanya, apakah engkau memiliki belas kasihan? Hanya karena belas kasihan yang memampukan Anda untuk bertindak di luar dari kemampuanmu. Belas kasihan mendorong Anda untuk menjadi berkat buat orang lain. Oke, dalam Yohanes berkata sebenarnya, kalau saudara perhatikan ayat di Yohanes dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, Yesus sebenarnya sedang mengetes murid-muridnya, ya kan? Yesus sedang mengetes murid-muridnya karena dikatakan dalam Yohanes Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 6. Kalau saudara perhatikan di sini, dalam Yohanes ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi, Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang akan dilakukan kepada orang banyak. Cuma, Yesus ingin partnership dengan murid-muridnya. Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Dan Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk bermitra dengan dia. Ayo kita beri makan mereka. Yesus tahu apa yang Yesus ingin lakukan di masa pandemi ini. Amin. Tetapi pertanyaan buat kita semuanya, apakah kita mau partnership dengan Yesus di masa pandemi ini? Ya, apakah kita mau untuk bermitra dengan Yesus di masa pandemi ini? So, teman-temanku semuanya, Yesus sangat rindu sekali untuk bagaimana saya katakan, melakukan mujizatnya melalui saudara. Menunjukkan kasihnya kepada orang lain melalui saudara. Jadi, ayat 8 dari Yohanes pasal 6, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Oke, Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi
apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Aku temukan ada anak kecil memiliki 5 roti, 2 ikan. Yesus, praise the Lord. Tetapi apa artinya? Ini buat orang banyak. Tuhan, aku hanya punya demikian. Apa artinya? Apa artinya yang kumiliki ini? Tidak banyak yang bisa kulakukan. Teman-temanku semuanya, walaupun tidak banyak yang bisa Anda lakukan, for sure Anda bisa melakukan sesuatu. Setuju dengan saya? Ya? Saudara setuju dengan saya bahwa Anda bisa melakukan sesuatu. Dan kadang kita berkata, aku tidak mampu menolong orang lain. Saya mau katakan kepada kita semuanya, dimanapun status sosialmu, bagaimanapun kondisi keuanganmu, pasti selalu ada orang yang akan diberkati oleh pertolonganmu. Sebesar apapun, sekecil apapun pertolongan yang Anda buat, itu bisa menjadi berkat buat seseorang. Amin. Hanya apakah Anda memiliki belas kasihan untuk menjadi perpanjangan kasih Yesus? Dan kita selalu katakan, apa artinya ini? Supaya apa? Kita tidak mau ambil pusing. Bagaimana kalau tidak terjadi? Kan gitu ya. Bagaimana kalau hal yang Yesus lakukan dan aku lakukan, tetapi hal yang Yesus suruh bagi aku, bagaimana kalau itu adalah suara hatiku, bukan suara Yesus? Dan aku sudah melakukannya. Kan gitu ya. Kita sering berdalih. Coba kita kembali ke Markus pasal 6 tadi. Di ayat 36. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Yesus katakan di sini dengan tegas, harus. Oke? Dan murid-muridnya berkata kembali kepada dia, jadi haruskah? Makanya judul khotbah saya adalah, haruskah? Kamu harus memberi mereka makan. Haruskah? Kamu harus memuridkan. Dan mungkin saudara jawab, haruskah? Kamu harus melayani, kata Yesus. Haruskah? Kamu harus melayani. Haruskah melayani? Tidakkah aku cukup menjadi jemaat biasa? Kan gitu. Teman-temanku semuanya, saya mau katakan di kolektif Indonesia ini, tidak ada namanya level jemaat biasa, jemaat premium, atau setelah itu jemaat titanium. Status pelayan, terus bos dan lain sebagainya. Tidak ada yang membedakan hal ini. Ya. Dan Alkitab mengajarkan kita supaya tertanam dan bertumbuh di gereja lokal. Ya kan? Sikap kita, haruskah? Ya. Kamu harus memberi perpuluhan. Saudara berkata, haruskah? Haruskah? Haruskah kulakukan? Mengapa kita sering berdalih dengan berkata, haruskah? Karena kita takut untuk melangkah melampaui keterbatasan kita. Kita ingin selalu stay dengan comfort zone, rasa nyaman. Oke. Karena kita ingin selalu dalam rasa nyaman, kita akan berdalih, dan ketika kita ditarik keluar dari zona nyaman kita. So, dan maybe sering di konsep Anda kekristenan adalah konsep kekristenan paralel dengan kenyamanan Anda. Bahwa Yesus bekerja untuk kenyamanan kita. Mungkin konsep orang selalu menjadi orang Kristen adalah menjadi, wah, Tuhan Yesus
menolongku dalam segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus. Yesus akan memampukan aku untuk ini. Yesus akan membuat aku mampu. Setelah aku dimampukan, aku akan bertindak, kan gitu ya. Setelah aku memiliki income yang begitu besar, aku akan memberi kepada orang lain. Setelah aku memiliki income sejumlah demikian, aku akan memberi perpuluhan. Setelah aku dimampukan, setelah aku merasa kakiku ini sarafnya bergerak, aku akan berdiri. Ketika Yesus menyuruh 10 orang sakit kusta, tunjukkan kepada imam. Setelah aku sembuh, aku akan pergi untuk menunjukkannya. Setelah aku bisa, baru aku lakukan. Dan bagaimana Anda dapat merasakan kuasa Yesus kalau semuanya setelah Anda bisa, baru Anda melakukannya? Bukankah kita diajarkan di saat aku lemah berkata aku kuat? Biarlah orang yang miskin berkata, aku kaya. Jadi, my friend, teman-temanku semuanya, inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang bukan beriman. Ya, saudara berjuang, bertarung, melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kita berjuang, kita berperang adalah dari kemenangan yang kita miliki. Amin. Amin. Jadi kita bertindak dari sikap kita ini adalah lebih daripada pemenang. Ya. So, saudara mungkin lagi berkata, come on, kita harus ibadah bersama di Zoom. Hari Minggu jam 11. Dan saudara berkata, haruskah? Tidakkah boleh nanti aku tune in di saat aku memiliki waktu yang luang? Haruskah hari Minggu jam 11? Mengapa? Tidakkah boleh nanti waktu aku memiliki waktu yang luang, waktu yang sisa, baru aku akan tune in ke ibadah online? Wah, ibadah online ini memang jadi tantangan besar buat Anda, buat kita semuanya, ya kan? Kita selalu mencari kenyamanan. Semakin kita nyaman, kapan kita mau untuk ibadah. Dan tidak hanya itu, saudara bisa pilih-pilih mau ibadah seperti apa. Saudara pengen praise and worship-nya Hillsong, and then pengkhotbahnya Stephen Furtick. Wah, hari ini ibadah kamu di ibadah di mana? Di Hillsong. Pengkhotbahnya siapa? Brian Houston. Saudara ingin pujian penyembahan JPCC, pengkhotbahnya Philip Mantopa, kan gitu ya. Saudara hanya mencari, ingin shopping dengan hal-hal ada di online. Dan saudara ingin demikian. Sehingga ditanya, kamu ditanya orang, siapa pendetamu? Stephen Furtick, Philip Mantopa. Siapa pendetamu? Siapa pastor yang pastormu? Wah, siapa lagi? Saudara berkata mungkin. Tetapi siapakah gembalamu? Siapa ya? Saudara, di dalam ibadah, mengapa Yesus mengajarkan kita untuk tertanam dan bertumbuh di gereja lokal? Supaya Anda berfungsi di dalam tubuh Kristus. Amin. Amin. Supaya Anda berfungsi di dalam tubuh Kristus. Jadi, makanya tadi saya ingatkan kepada kita bahwa di sini tidak ada yang namanya jemaat biasa. Tidak ada yang jemaat premium. Tidak ada yang jemaat titanium. Semuanya kita adalah pelayan, semuanya kita adalah murid, dan semuanya kita adalah memuridkan. Amin. Amin. So, teman-temanku semuanya,
Stop dengan berdalih. Haruskah? Izinkan dirimu dipakai Kristus menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan kuasa Tuhan. Ya, bagaimana? Mulai melangkah. Ketika Yesus ingin membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus berkata, buka pintu kuburnya. Dan Yesus membangkitkan orang mati. Ya kan? Musa, aku akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi kamu harus pergi ke sana. Berbicara kepada Firaun. Kamu bicara kepada dia, dan aku akan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Joshua, aku akan meruntuhkan tembok Yeriko. Kamu harus memimpin bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dengan bernyanyi. Haruskah? Setelah 1 hari, wah, nggak ada apa-apa ya. Oke, hari kedua kita bernyanyi mengelilingi tembok Yeriko lagi. Kok nggak ada apa-apa ya? Setidaknya mungkin ada layer yang roboh kayak Tetris kan gitu ya. Layer pertama, mulai hari pertama mungkin 1/7 dari tembok Yeriko runtuh. Hari kedua 2/7 dari tembok Yeriko runtuh. Mungkin seperti itu, dan saudara melihat kuasa Tuhan mulai bekerja sedikit demi sedikit, dan saudara berkata, ya, come on, kita lakukan lagi. Kita lakukan lagi. Hari kelima kita lakukan lagi karena sudah melihat kuasa Tuhan bekerja, dan kita lakukan lagi, kita lakukan lagi. My friend, it's not about that. Apakah engkau mau berpartner dengan Tuhan? Intinya adalah apakah engkau berpartner dengan Tuhan? Di masa pandemi ini, di saat saudara berdoa, ya supaya penyebaran virus ini stop, supaya kita lihat angka yang terkena kasus ini terus merosot. Ternyata semakin meningkat. So what? Kan gitu. Kita berdoa di masa pandemi ini. Saya mau berkata kepada kita semuanya, kita berdoa bukan untuk merubah rencana Tuhan. Kita berdoa bukan untuk supaya Tuhan menjawab apa yang kita mau, tetapi supaya kita semakin tahu apa di hati Yesus. Kita berdoa supaya kita semakin mengenal perasaan Yesus dan apa yang sedang Tuhan kerjakan, yang ingin kerjakan di bumi ini. Jadi kita berdoa dan kita berpartner dengan Tuhan di masa pandemi ini. Amin. Amin. Jangan katakan apa yang bisa kulakukan. Hal sesederhana mungkin. Saudara bisa lakukan apa untuk mendorong orang? WhatsApp dia. Ya kan? Telepon dia, tanya bagaimana kabarmu? Bagaimana kuliahmu? Bagaimana pekerjaanmu? Hal-hal yang sederhana demikian saudara bisa lakukan untuk menjadi saluran kuasa Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Berapa kemampuanmu? Coba periksa apa yang kau miliki, apa yang kau temukan. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ya, come on, suruh mereka duduk. Kamu sudah berikan 5 roti 2 ikan ke aku kan? Suruh semua orang ini berkelompok-kelompok supaya mudah untuk mendistribusikan makanan. Oke, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dan bagaimana? Mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada orang
kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan yang dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti dan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berkisar 20.000 orang. Saudara, perhatikan di sini. Yesus mengucap berkat. Apakah Anda sering, saudara, saya yakin kita selalu berdoa, Tuhan berkati aku. Tetapi apakah Anda bersedia dipecah-pecahkan untuk orang lain? Ya, setelah Yesus mengucap berkat, dia memecah-mecahkan roti itu buat orang lain. My friend, this is the life, hidup yang Yesus ingin lakukan buat kita. Dia ingin memberkati kita dan memecah-mecahkan kita buat orang lain. Artinya bahwa orang lain akan diberkati lewat hidup Anda. Amin. So, haruskah? Kamu harus melakukannya karena Yesus sedang mengerjakan sesuatu di dunia ini dan ia ingin mengerjakannya melalui setiap kita. Mari kita bermitra dengan Tuhan Yesus di masa pandemi ini. Lakukan sesuatu, berdoa supaya semakin tahu apa yang sesungguhnya Tuhan kerjakan di masa pandemi ini. Dan kita bisa berpartner dengan Tuhan di masa pandemi ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pakai setiap kami. Dan kami siap menjadi berkat buat orang lain. Bukan berdalih bahwa firman-Mu ialah ya dan amin. Apa yang kamu perintahkan, Tuhan. Walaupun sering di luar dari logika kemanusiaan kami, keluar dari zona nyaman kami, Tuhan, aku berdoa bahwa kami akan berani melangkahkan hidup kami beyond ourselves, melampaui kehidupan yang kami miliki. Karena kami tahu bahwa hidup kami tidak sejauh kemampuan kami. Hidup kami tidak terbatas sejauh apa yang kami miliki, sejauh status sosial kami. Karena kami memiliki Yesus saat ini. Dan Yesus akan memampukan hidup setiap kami beyond ourselves. Menjadi berkat buat orang lain. Izinkanlah kami bahwa melalui kami orang dapat melihat kuasa Tuhan. Bahwa Yesus nyata melalui kehidupan kami. Bahwa orang-orang lain dapat menemukan Yesus melalui kami, melalui mata kami. Tuhan, lawat dan perlengkapi setiap pribadi di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.